sehingga minggu depan sudah kita bisa masuk ke materi benzena dan turunannya. Sehingga di semester 2 kita tinggal satu bab, yaitu di bab makromolekul saja. Langsung aja anak ya, kita belajar hari ini biar nggak terlalu lama, karena saya takutkan selesai untuk bab turunan alkana hari ini. Saya record dulu ya. Recording. Di pertemuan yang lalu, anak-anak, kita sudah membicarakan secara mendetail masalah asam karboksila dan ester yang mencakup ada tata nama, kemudian cara membedakan, ada isomer, termasuk di sifatnya. Tapi tidak ada salahnya kalau hari ini kita mengulangi sedikit dulu sebelum masuk di materi haloalkana dan yang terakhir yaitu amina. Ini cara membedakan struktur antara asam karboksila dan ester kemarin ya. Bentar, ini masih materi aldehyid dan keton. Bentar, kita skip dulu. Kalau di asam karboksila dan ester anak-anak, itu cirinya kan di sini. Bahwa di gugus karbonilnya akan berakhir di OH. Itu ciri dari asam karboksila. Kalau ester, habis karbonil itu masih dilanjut oleh rantai karbon lagi. Itu. Terus cara memberi nama juga sama, ada dua. Ada tata nama IUPAC, juga ada tata nama trivial. Untuk yang tata nama IUPAC, golongan asam itu mudah. Karena kita tinggal menamakan asam, kemudian alkananya, kata ana diganti dengan kata anoat. Misalnya C-nya 1, dari metana menjadi metanoat. Asam metanoat. Yang kita perkuat hanya yang di tata nama IUPAC-nya saja. Jika C-nya 2, dari kata etana menjadi etanoat, di depannya ditambah kata asam. Begitu juga yang rantainya 3 maupun rantainya 4. Namun ada sedikit perbedaan kalau kita memberi nama senyawa ester. Karena ada dua bagian anak-anak ya. Ada bagian yang disebut sebagai alkil, ada juga bagian yang disebut sebagai alkanoat. Alkil itu yang di belakang setelah atom O, sedangkan yang mengikat gugus karbonil itu adalah gugus alkanoat. Sehingga namanya kalau gambarnya seperti ini adalah metil, ini adalah metanoat. Maka metil metanoat. Ini juga sama, ini adalah gugus metil, ini ada C-nya ada 2 berarti etanoat, namanya menjadi metil etanoat. Nah, kalau ditambah C-nya menjadi begini, di bagian alkilnya juga mengikuti aja. Kalau 2 berarti etil, kalau 1 berarti metana jadi metanoat, namanya menjadi etil metanoat. Insya Allah nggak ada masalah yang tata nama senyawa ini. Kalau yang bercabang bagaimana? Yang bercabang sama anak-anak. Langkah pertama kita tentukan rantai utamanya dulu. 4 gitu ya. Kita kasih nomor, ini selalu nomor 1. Berarti cabangnya di nomor 3, namanya menjadi asam 3-metil butanoat. Kalau ini juga sama, rantai utamanya 4, cabangnya ada 2, ini metil-metil berarti asam 2,3 dimetil butanoat. Kalau cabangnya berbeda pun juga sama, ini tetap nomor 1, 2, 3, 4, ini cabang etil, ini metil. Namanya adalah asam 2-etil 3-metil butanoat. Yang penting anak-anak, kata asam di depan nggak boleh lupa. Karena memang sifat senyawanya adalah asam. Ester pun sama, ini rantai utamanya, ini gugus alkilnya, namanya ini metil, ini ada cabang di nomor 3, 3-metil butanoat. Namun tidak ada asam di depan. Ini sama, rantai utamanya 4, ini alkilnya, etil, ada cabang di nomor 3 berarti metil, etil, 3-metil butanoat. Beri namanya begitu. Ini pun juga sama, walaupun cabangnya makin banyak. Tetap 4, gitu. Ini alkilnya tetap 2, berarti etil. Ini ada etil di nomor 2, etil, 2-etil butanoat. Itu cara memberi namanya. Insya Allah nggak ada masalah. Nah, cara membedakan isomer dan sebagainya, insya Allah
nggak ada masalah ya untuk materi ini. Dan yang paling penting anak-anak, untuk asam karboksi dan ester itu di bagian membedakannya ini. Kalau ester itu dapat dihidrolisis menjadi asam karboksilat dan alkohol, tetapi kalau golongan asam tidak dapat dihidrolisis. Namun, golongan asam ini apabila ketemu golongan alkohol akan membentuk senyawa ester. Namanya reaksi esterifikasi. Jadi antara hidrolisis dan esterifikasi itu reaksinya berlawanan. Ingat-ingat ya, ada hidrolisis, ada esterifikasi. Nah, mungkin ini aja yang penting terkait dengan golongan asam karboksila dan ester. Untuk selanjutnya, kita akan masuk di ini anak-anak, di golongan yang kelima dan keenam, yaitu di golongan alkil halida, atau nama umumnya adalah haloalkana. Kemudian yang ketujuh nanti adalah golongan aminah. Nah, modul ini bisa anak-anak dapatkan, bisa anak-anak download di perpus BSS yang online anak-anak. Ini sudah tersedia di sana. Silakan di-download ya. Yang pertama dulu kita akan belajar masalah alkil halida. Alkil halida itu adalah tata nama trivial anak-anak. Cirinya ada rantai karbon yang mengikat unsur halogen. Unsur halogen itu berarti ada fluorin, ada klorin, ada bromin, ada iodin. Dan gugus fungsinya ini cirinya, ada X sebagai halogen. Itu boleh diganti dengan F, Cl, Br, atau I, salah satu begitu ya. Nah, untuk tata namanya ini juga ada dua nama. Kalau kita gunakan alkil halida, ini adalah tata nama trivial atau tata nama umumnya. Kalau yang ayupak anak-anak itu namanya adalah halo nasi A gitu ya. Namanya adalah haloalkana ini. Halogen baru rantai alkana. Nah, kita pelajari satu persatu dulu. Untuk memberi nama itu modelnya sama anak-anak, aturannya sama. Yang pertama adalah kita harus menentukan rantai karbon yang paling panjang dulu. Itu mesti gitu ya. Dan atom halogennya itu harus masuk di rantai utama. Kalau sudah kita dapatkan rantai utama, ini misalnya ada 4, ada rantai 4 ini ya, kita urutkan sekarang mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, dan sebagainya. Penomorannya sama, nomor 1 adalah yang terdekat dengan atom halogennya. Berarti dari sini, 1, 2, 3, 4. Kalau dari sini salah, begitu ya. Bentar. Terus, kalau sudah, kita tinggal memberi nama aja. Urutannya sama, anak memberi nama, ada di sini ya. Ada nomor atom halogen, jadi yang disebut pertama adalah nomor atom halogennya. Kemudian ada nama atom halogen, baru diikuti dengan rantai karbon. Misalnya yang ini. Ini adalah nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, atom kloridanya ini, atom klornya ini, ada di chain nomor 2. Maka cara memberi nama dimulai dari angka 2 ini. 2, gitu. Yang kita pakai tata nama IUPAC-nya anak-anak ya, bukan tata nama trivialnya. Terus kloro itu dari atom Cl anak-anak. Kalau ini dianggap sebagai cabang, nama-nama itu diakhiri dengan kata O. Yang fluorin menjadi fluoro, ini ya di sini ya. Yang klorin menjadi kloro, yang bromin menjadi bromo, dan yang iodin menjadi iodo. Itu adalah khusus untuk tata nama golongan halogen. Terus setelah nomor halogennya, nama halogennya diikuti dengan rantai utama. Nah, rantai utamanya ini anak-anak itu adalah rantai karbon, yaitu golongan alkana. Jadi beri namanya sama. Misalkan yang ini ada metil di nomor 2. Terus ada rantai utamanya adalah butana. Maka namanya 2-metil butana. Tinggal ditambahkan yang ini tadi. Ada kloro di nomor 2. Maka namanya menjadi 2 kloro gitu.
Berisinya berapa? 2 metil butana. Begitu. PX sama dengan Gampang ya cara memberi nama untuk yang golongan halogen ya. Cuma begini Ini aja. ono 5 ya. Ke berarti. Ke per 36. Ya, Selanjutnya, benar. kalau nggak ada pertanyaan, ini adalah terkait dengan contoh-contohnya, anak-anak. Tak hapusnya dulu ya, ini ganggu. Nggak sulit, pelajaran ini nggak sulit, tapi satu soal tuh panjang. Jawabnya panjang. Nah, ini ada contoh lagi. Kira-kira struktur yang pertama itu namanya apa? Sebelum tak tunjukkan jawaban yang di bawahnya. Waktunya habis soal misalnya. Tak tutup dulu. Namanya apa, anak-anak? Struktur yang kayak begitu. Yang A dulu, wes. UTS-nya tersendiri belum tahu, karena kan itu nilainya Rantai utamanya ada berapa itu? harian dengan nilai 3, betul. Yang lurus ini ya, Mbak ya? Ini 3 ini. Nomor 1 yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Yang kanan. Yang kanan. Ini yang nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Kemudian ada halogen. Halogennya terikat di chain nomor berapa itu? Ya, berarti ini kelewat. 1. Berupa atom apa? Siapa? Mbak Bromin. Kalau bromin sebagai cabang tadi namanya jadi apa, Nana? Mbak Nasma ini loh. Bromo. Berarti kita sebut ini dulu. Di nomor berapakah bromonya itu? Lihat ya. Ke bawah. Di nomor 1. Berarti 1 gitu. Terus bromo. Namanya begitu, anak. Lanjutannya apa? Ini ada rantai alkana tapi punya cabang. Cabangnya di nomor berapa metilnya itu? 2. Berarti ada 2 metil gitu ya. Nah, kalau rantai utamanya 3 namanya apa? Propana. Dan ini semuanya ditulis tanpa ada spasi. Gitu cara membuat. Nah, yang sebelah, yang B, rantai utamanya berapa itu? Oke, alhamdulillah kita bisa berapa? 3 juga. Lihat nilai-nilai tadi. Yang ini ya, 3. Nomor 1 yang atas apa yang bawah? Masih ingat tahun kemarin kuisnya kan saya suruh untuk nyatet ya, Pak. Sama aja. Ini boleh nomor 1, ini nomor 1 nggak apa-apa. Ini nomor 2, ini nomor 3. Kemudian ada halogen, yaitu atom I atau iodin. Kalau sebagai cabang berarti namanya menjadi iodo. Di nomor 2, berarti namanya 2 iodo. Terus ada cabang juga ini metil. Metilnya di nomor berapa, anak-anak? 2. Berarti 2 iodo, 2 metil. Lah rantai utamanya? Propana. Nah, tinggal ditambahkan begitu aja. Kan simple ya, untuk tata nama golongan haloalkana. Apakah ada yang perlu ditanyakan untuk tata nama haloalkana, anak-anak? Tidak ya, karena ini sangat mudah. Baik, kita lanjut. Ada contoh lagi enggak? Lah ini ada latihannya. Kita coba sekarang di latihan. Tak hapus ya dulu. Dijawab semua atau beberapa aja? Dari 4 itu. Kita coba yang A dulu ya. Kira-kira namanya apa untuk yang A ini? Rantai utamanya dulu berapa, Re? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kita ambil yang lurus saja ya. Ya. Ini 5. Nomor 1 yang kiri apa yang kanan? Kiri. Bebas. Boleh dari kiri, boleh dari kanan. Terus halogennya berupa atom apa itu? Fluorin. Jadi apa? Fluoro. Terikat di nomor berapa, Mbak? 3. Berarti namanya dimulai dari 3 fluoro gitu ya. Kemudian di sini ada cabang. Cabangnya berupa apa ini? Etil. Etil, pinter. Di nomor berapa etilnya? 3. 3. Berarti ditambah 3 etil. Terus rantai utamanya? Tanah ya, Mas.
Pentana, betul. Karena 5 berarti pentana. Alhamdulillah berarti sudah lancar. Itu kalau cabangnya 1 sekarang. Nah sekarang kalau cabangnya 2, kayak yang B ini, bagaimana cara memberi namanya? Aturannya enggak berubah. Kita tentukan dulu rantai utama. Berapa rantai utamanya? 3. 3, pintar. Kita ambil ini ya, ini di sini. Nomor 1 yang kiri apa yang kanan? Kanan. Kanan, betul. Harus dari kanan, nggak boleh dari kiri karena ada BR terikat di ujung. Ini 1, ini 2, ini 3, anak-anak. Brominnya ada berapa? 2. Jadi bromonya ada 2 ya. Di nomor berapa aja? 1 dan 2. Gitu. Karena ada 2, itu diawali dengan kata di. Bromin menjadi bromo, gitu. Berarti 1, 2 di bromo. Apakah ada metilnya di situ? Ada. Di nomor 2. 2. Berarti 2 metil. Rantai utamanya? Propana. Propana. Nah, begitu anak-anak cara membuatnya. Gampang ya? Kalau cabangnya memiliki atom bromin lebih dari 1 dan sama. Nah, sekarang bagaimana yang C? Halogennya nggak sama. Satunya adalah fluorin, yang satunya adalah klorin. Terus gimana memberi namanya? Rantai utamanya berapa sekarang? 5. Rantai utamanya dulu berapa? 5. 5 apa 6? 5. 6. Kalau kita ambil lurus Mbak, 5 memang. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini ada C-nya 2 ya. Berarti cabangnya kita nggak boleh lurus. Rantai utamanya nggak boleh lurus, tapi harus belok ke sini. Nah, lebih panjang kan ke sini. Jadi berapa atom C-nya? 6 sekarang. Lah kalau 6 gini, nomor 1 dari kanan, apa yang dari bawah? Bawah. Kanan. Ayo hati-hati kalau ini. Dari mana yuk? Dari kanan atau dari bawah? Kalau dari kanan, nomor 1, nomor 2 ketemu halogen. Kalau dari bawah, 1, 2, 3 baru ketemu halogen. Berarti ketemu halogennya usahakan nomor yang paling kecil. Berarti dari mana? Kanan. Dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu nomor atom C-nya. Nah sekarang antara kloro dan fluoro itu memberi namanya lebih dulu yang mana? Kloro. Kenapa kok bukan kloronya, Mas? Harus tahu alasannya. Abjadnya Abjadnya lebih dulu fluoro daripada kloro. Tapi kalau pakai bahasa Inggris, kloro itu pakai C. Kloro gitu ya. F itu fluoro. Kira-kira kalau pakai bahasa Inggris lebih dulu yang fluoro apa yang kloro? kloro. Lah kok beda namanya? Sebisa mungkin namanya nggak berbeda, walaupun itu menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Inggris. Nah, ternyata untuk memberi nama anak-anak itu urutannya adalah berdasarkan kereaktifannya juga. Tapi untuk kereaktifan itu diprioritaskan untuk yang penomoran ya. Tapi kalau untuk nama itu tidak jadi masalah sebenarnya. Nah, antara fluoro dan kloro itu yang lebih reaktif fluoro anak-anak. Jadi diprioritaskan yang ini. Fluoro, kloro, bromo, baru iodo. Itu urutannya. Nah, kebetulan yang model ini kita pakai bahasa Indonesia namanya antara fluoro dan kloro itu lebih dulu yang F, lebih reaktif yang F. Berarti yang disebut dulu yang F-nya nggak apa-apa. Di nomor berapa fluoronya itu? Di nomor 4. Berarti namanya di situ dulu. Nah, gitu. Dari urutan reaktivitasnya. Baru kloronya di nomor 2. Ada cabang alkil nggak di situ anak-anak? Metil. Metil di nomor berapa metilnya? 4. 4 metil. Lah rantai utamanya apa di situ?
Heksana. Heksana, karena jumlahnya ada 6. Jadi gitu ya, hati-hati bagaimana cara memberi nama, terutama jika jumlah atom halogennya lebih dari 1. Bisa dipahami anak-anak? Urutan penamaannya diingat-ingat ya, berdasarkan urutan kereaktifannya. Kalau ada fluoro dengan bromin, fluoro dan bromo, walaupun B dan F, itu yang lebih disebut awal adalah yang fluoro, karena dia yang lebih reaktif. Bisa dipahami? Oke, ya, luar biasa. Nah, sekarang dibalik. Kalau ada struktur, kita disuruh mencari ada nama, kita disuruh mencari strukturnya. Gimana strategi membuatnya? Misalkan yang A aja, yang kita jawab nggak semua ya. A saja, nomor 2A. Nandanya 4. 4, berarti dibuat apanya dulu, Mbak? Nanda utama. Nanda utama, pinter. Bentar ya sih, penghapus. Berarti dibuat 1, mana? Belum aktif. 1, 2, 3, 4, begitu. Kemudian yang nomor 1 terserah, boleh dari kiri, boleh dari kanan, begitu ya. Misalkan di sini ada kloro, di sini juga ada kloro. Lah selesai. 2, 3 di kloro, sudah. Gampang ya? Kalau saya sendiri anak-anak lebih senang membuat struktur dari nama daripada membuat nama dari struktur. Kalau saya pribadi, karena lebih simpel membuat strukturnya. Gitu ya? Apakah ada sesuatu yang perlu ditanyakan sampai di bagian ini dulu? Tidak, alhamdulillah kalau tidak. Berarti kalau tidak, untuk halo alkana selesai. Karena yang diprioritaskan hanya bagaimana cara memberi nama saja di sini. Apakah ada isomer? Ada, tapi tidak ada isomer gugus fungsi. Mungkin hanya isomer posisi dan sebagainya. Gampang ya? Tak tinggal ya? Terlalu simpel yang bagian ini. Nah, kalau nggak ada masalah, kita lanjutkan anak-anak di materi yang terakhir, yaitu di golongan amina. Ini masuk di kurikulum masih baru, insya Allah masih tahun ketiga ini ya, di kurikulum SMA, golongan amina itu. Amina itu, sebagaimana yang disampaikan di awal, itu adalah turunan dari amonia anak-anak. Jadi, dari NH3 turunannya. Mengapa disebut golongan amina? Karena dari golongan amonia ini, salah satu atom hidrogen diganti dengan rantai karbon. Dan amonia itu punya 3 atom hidrogen. Penggantiannya pun ada 3 jenis nanti. Jika satu atom hidrogen yang diganti, akan terbentuk amina primer. Jika atom hidrogen yang diganti ada 2, nanti terbentuk amina sekunder. Jika 3-3-nya diganti, akan terbentuk amina tersier. Lah bagaimana strukturnya masing-masing? Di sini ada gambarnya di bawah ini. Nah ini ya. Tak hapusnya dulu, ini ganggu. Ini adalah amoniaknya. Ini hanya ada 1 atom hidrogen yang diganti, makanya amonia primer. Kalau ini ada 2 yang diganti, namanya amonia sekunder atau amina sekunder. Kalau yang ini diganti ada 3, namanya menjadi amina tersier. Begitu. Nah, terus mana yang jadi prioritas yang dipelajari di SMA? Prioritasnya adalah yang amina primer saja. Sedangkan yang sekunder dan tersier itu nanti dilanjutkan di perguruan tinggi anak. Masuk ya, yang amina primer dulu. Kita pelajari sekarang. Nah, ini anak-anak. Yang saya sampaikan di sini itu adalah tata nama IUPAC. Jadi selalu kita gunakan tata nama yang IUPAC-nya, bukan yang tata nama trivial anak-anak. Bagaimana cara memberi namanya? Prinsipnya sama seperti golongan yang lainnya. Misalkan golongan halo alkana. Amina itu dianggap sebagai cabang. Ingat ya, aminanya itu dianggap sebagai cabang.
Sehingga rantai karbonnya itu adalah rantai utama. Misalkan ini, C-nya ada 1. Kalau 1 namanya apa, Nana? Yo metana. Lah ini dianggap sebagai cabang, namanya menjadi aminometana. Ini C-nya ada 2. Kalau 2 kan dari kata etana, ya tetap etana. Cuma ada ini, maka disebut sebagai aminoetana. Karena belum punya cabang gitu ya. Lah kalau rantai karbonnya punya cabang bagaimana? Ini contohnya. Berarti kita tentukan dulu rantai utamanya sama. Berarti ada 3 itu kan rantai utamanya. Kamu lupa ngomong. Ini rantai utamanya. Nomor 1 boleh dari kiri, boleh dari kanan. Misalkan yang ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Lah alkananya itu kan ini. Ada metil terikat di rantai propana. Ditambahi dengan ini anak-anak. Ditambahi dengan gugus aminonya. Lah aminonya itu ada di nomor 2. Disebut paling awal di nama. Maka namanya menjadi 2 amino 2 metil propana. Gampang ya? Jadi sangat mirip dengan golongan haloalkana tadi. Cuma halogennya diganti dengan amino. Ada pertanyaan? Tidak? Nah, mengapa ini perlu dipelajari yang amina primer, anak-anak? Karena nanti di semester 2, di bab makromolekul, kita akan belajar golongan protein. Lah, protein itu mengandung asam amino. Lah, asam amino itu salah satunya mengandung gugus amino ini, gugus amina. Itu pentingnya dipelajari golongan amina. Nah, kalau ingin sistematik cara memberi nama, ini ada alurnya. Sebenarnya ya podo dengan yang tak sampaikan sekilas tadi ya. Misalkan ada rantai seperti ini, ya langkah pertama kita tentukan rantai utamanya dulu yang paling panjang dulu tadi. Ini kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita beri nomornya. Ini nomor 1 yang kanan apa yang kiri anak-anak? Kalau kayak begini. Kiri. Kiri, karena terdekat dengan aminonya juga. Ini yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan ada amino. Ini ada metil. Yang disebut dulu adalah gugus aminonya. Di nomor berapa aminonya itu? 2. 2. Maka namanya adalah 2 amino. Itu diawali begitu. Kemudian rantai karbonnya juga punya cabang. Di nomor berapa cabangnya? 2 juga. 2 juga. Berupa apa cabangnya? Metil. Metil, pinter. Rantai utamanya apa kalau 5? Pentana. Pentana. Berarti struktur ini namanya adalah 2 amino 2 metil pentana. Begitu. Simpel ya? Asalkan anak-anak paham yang tata nama sebelumnya, diganti gugus fungsi apapun, ya bisa beri nama. Karena aturannya sama, nggak ada perbedaan. Nah, yang ini bersifat basa, anak-anak, berarti lawannya dari asam karboksilat. Kalau asam karboksilat kan asam. Kalau yang ini sifatnya basa. Itu yang primer. Sekarang kita coba yang sekunder. Nah, kalau yang sekunder, anak-anak, ini ada aturan nama khusus gitu ya. Aturannya apa? Aturan nama khususnya, nanti ada rantai karbon yang dianggap sebagai rantai utama, ada juga yang dianggap sebagai cabang. Rantai karbon utama itu yang paling panjang, anak-anak. Lah contoh ini kan sama ya, ini C-nya 1, ini C-nya 1, ini C-nya 1, ini 1, ini 1. Berarti nanti manapun boleh dianggap sebagai rantai utamanya. Misalkan yang ini rantai utamanya. Misalkan yang ini. Berarti rantai karbon yang ini itu dianggap sebagai cabang. Cara memberi namanya, nomor 1 itu di sini. Di aminonya ini. Di atom N-nya. Maka 1 itu dari sini, anak-anak. 1. Cabangnya adalah metil, maka namanya 1 metil. Lah yang gugus ini, yang panjang ini,
namanya adalah aminometana. Jadi langsung satu kesatuan begitu ya. Aminometana itu rantai utamanya. Itu yang amina sekunder. Bagaimana yang tersier? Yang tersier juga sama aturannya. Rantai karbon yang paling panjang itu digunakan sebagai rantai utama. Misalkan yang ini. Maka namanya sama. Ada aminometana. Nah ini ada alkil, metil. Ini ada metil. Sama-sama di nomor 1. Namanya menjadi 1,1 dimetil aminometana. Gitu. Itu kalau cabangnya sama-sama 1, C-nya sama-sama 1. Lah kalau beda, ya ini tadi yang kita tentukan, yang kita pelajari tadi, bahwa rantai utamanya adalah atom karbon yang terpanjang. Misalkan ini. Yang ini ada 2 atom karbon, anak-anak. Tapi yang ini ada berapa? Ada 1. Berarti ini sebagai penentu rantai utamanya. Kira-kira nama strukturnya apa yang ini? Ini kan dianggap sebagai nomor 1. Gimana, Mbak? 1 metil metil, terus? aminoetana. Aminoetana, betul. Pinter Mbak Mayang. Aminoetana ini dari ini ya. Etana yang punya amino. Metilnya dari sini. Gitu. Nah, kalau yang ini bagaimana memberi namanya? Gimana Mbak Mayang? 1,1 terus? Dimetil aminoetana. Dimetil aminoetana. Begitu. Metilnya itu ini dan ini. Karena 2, maka diawali dengan kata dimetil. Gitu ya? Oke. Berarti beres untuk tata nama amino primer dan amino sekunder. Nah, sekarang tinggal kita berlatih aja. Kita berlatih mungkin beberapa nama ya. Sebentar kita ambil strukturnya, kita tentukan namanya. A dan C saja. Yuk, yang A. Rantai utamanya berapa? 5. 5. Kalau belok ke sini berapa? 5 juga. Kalau belok ke sini? 5 juga. 5 juga. Kalau 5 juga, yang enak kita buat yang lurus saja ya Mas ya. Nah gitu. Nomor 1 yang kiri apa yang kanan? Bebas. Bebas. Berarti boleh dari sini. Nah gitu. Aminonya di nomor berapa itu? 3. 3. Berarti namanya 3 amino. Ada cabang lagi kah? Di 3 juga bisa. Di 3. Apa cabangnya di nomor 3 itu? Etil. Etil, pinter. Etil, rantai utamanya 5, berarti Pentana. Nah, jadi strukturnya itu namanya adalah 3 amino, 3 etil, pentana. Begitu. Kalau yang C sekarang, berapa rantai utamanya? 5. 5 apa lebih? 5 kalau belok-belok di 4 meter. 5, 6 apa 7? 5. 7, Mbak. Loh, kok bisa 7? Di sini ada berapa sih? 2. Di sini? 2. Ya wes, kita buat begini. Nah, ini rantai utamanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh, ketemu 7 Mbak Mayang. Lek 5 kurang panjang, lek 6 juga masih kurang panjang. Yuk, nomor 1 dari kiri apa dari kanan? Kiri. Kiri. Kenapa nggak dari kanan? NH2-nya lebih dekat ke kiri. Betul. Kalau kita lihat metilnya, ini nomor 3 ketemu metil, Mbak. Ini juga nomor 3 ketemu metil kan gitu ya. 1, 2, 3 metil. 1, 2, 3 metil. Tapi di sini ada amino. Berarti kalau cabangnya lebih banyak itu kita dahulukan. Maka ini nomor 1, nomor 2,
3, 4, 5, 6, 7. Begitu. Aminonya di nomor berapa? 3. 3. Berarti namanya 3 amino. Terus ada cabang lagi nggak? 5 metil. Ini disebut juga, Mbak. Oh iya. 3, Berarti 5 ada di nomor dimetil. 3, ada di nomor 5. Sama-sama metil ya? Iya. Berarti diawali dengan kata apa? Di Dimetil. Kalau 7, apa rantai utama namanya? Heksan. Heptana. Heptana. Nah, begitu. 3 amino, 3, 5 dimetil heptana. Ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti materi kita sudah selesai untuk haloalkana, untuk amina. Yang penting untuk 2 golongan terakhir ini anak-anak bisa memberi namanya saja. Recording stopped. Gitu ya. Cukup untuk pertemuan hari ini? Apakah perlu ada tugas? Ini tak tanyakan, Re. Perlu apa enggak? Enggak. Enggak usah ya? Enggak. Enggak usah. Baik. Kalau anak-anak ngomong enggak usah, berarti hari ini yang